Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Belinda dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Seni Rupa, Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, lagi saya ingin membahas karya terbaik yang telah saya pilih berdasarkan pendekatan pada materi atau topik yang ingin saya bahas pada video kali ini, yaitu analisis nilai intrinsik atau intraestetik, atau bisa disebut dengan intraestetik, dan nilai ekstrinsik atau bisa disebut dengan ekstraestetik. Sebelum melanjutkan ke pembahasan inti, saya ingin menjelaskan gambaran singkat mengenai apa sih yang dinamakan nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik itu. Langsung saja ya. Nilai intrinsik itu gambaran simpelnya yaitu sebuah bentuk fisik sebuah karya. Jadi dari bentuk fisik sebuah karya tersebut akan menghasilkan sebuah rasa atau kesan indahnya tersendiri. Maksudnya bentuk fisik itu contohnya kayak gini ya. Ini apa? Ini ada sebuah karya. Bentuk fisiknya apa? Bentuk fisiknya itu yaitu sebuah kertas A3 sketchbook. Nah, udah diketahui bentuk fisiknya seperti ini. Nah, tinggal kita analisis dari isinya. Yaitu bentuk fisiknya ada apa aja sih di sini? Ada seorang penjual, ibu-ibu yang udah tua, yang udah usia senja. Dia sedang menjual pisang dan sayur-sayur gitu. Dan ada ibu-ibu yang ingin membeli dagangannya. Ibu ini pakai baju warna apa sih? Warna biru. Ibu-ibu penjual ini pakai kerudung apa sih? Pakai kerudung bunga-bunga. Nah, dari penjelasan tersebut, itu yang dinamakan nilai intrinsik, yaitu kita bisa menjelaskan sebuah nilai intrinsik itu dari bentuk fisiknya. Ya, ini ada apa sih? Ada apa aja? Ada garis, ada pisang, ada. Nah, itu yang dinamakan nilai intrinsik. Contoh lainnya yaitu sebuah mungkin ini karya seni rupa kerajinan kayu ya, dari kerajinan kayu. Nah, nilai intrinsiknya apa sih? Yaitu nilai intrinsiknya itu ada sebuah kayu yang berbentuk pola gitar. Terus ada apa lagi sih? Ada senar. Nah, itu yang dinamakan nilai intrinsik. Apa yang kita lihat, yang kita raba, bisa kita raba juga, yaitu bertekstur enggak gitu. Nah, itu yang dinamakan nilai intrinsik, gambaran singkatnya. Nah, dari sebuah karya yang telah kita lihat, kita amati, kita rasakan, kita raba, kita akan mendapatkan sebuah gambar yang berisi kumpulan titik, ada garis, ada bidang, ada bentuk, tekstur, lalu ruang, warna, gelap terang. Nah, itu tadi yang telah disebutkan adalah 8 unsur rupa yang ada pada sebuah karya. Di samping 8 unsur rupa tadi yang telah disebutkan, yaitu ada hal lain juga yang sangat berhubungan dengan unsur intrinsik, yaitu prinsip komposisi unsur rupa, yaitu terdiri dari ritme, keseimbangan, kesatuan, lalu proporsi, kontras, dan dominan. Ya, tadi adalah gambaran singkat mengenai beberapa hal yang ada pada atau yang berhubungan dengan nilai intrinsik atau bisa disebut dengan nilai intraestetik. Nah, sedangkan nilai ekstrinsik atau bisa disebut dengan ekstraestetik itu sebuah harga atau kualitas yang berada di luar bentuk fisik dari sebuah karya tersebut, yaitu mengandung sebuah pesan, makna, terus informasi atau berupa ajaran dan lain-lain. Contohnya, ada disajikan sebuah ilustrasi, yaitu ada seseorang yang membuang sampah
pada sungai, sedangkan di dekat sungai tersebut ada plang dilarang buang sampah di sini. Nah, kalian pasti mendapatkan sebuah makna tersirat pada ilustrasi tersebut. Dan mungkin makna yang kalian dapat itu berbeda-beda. Nah, itu yang dinamakan nilai ekstrinsik. Yaitu ketika kita ngelihat sebuah karya atau bentuk seni rupa, kita mendapatkan kesannya, kesan, pesan, makna, pengertiannya. Nah, itu yang dinamakan nilai ekstrinsik. Langsung kepada pembahasan inti, yaitu analisis nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik dari sebuah karya terbaik yang telah saya pilih, yaitu karya dari Mas Yoga, di mana beliau dulu pernah mengisi acara yang diselenggarakan oleh Seni Rupa UNES. Sebelumnya saya telah meminta izin kepada beliau untuk karyanya dibahas pada video saya ini, dan respon beliau sangat ramah dan diizinkan. Langsung saja. Ya, ini adalah sebuah tampilan karya yang ingin dibahas pada video kali ini, yaitu terdapat terdapat hewan yang digunakan sebagai kendaraan, dan terdapat figur seseorang yang sedang memainkan sebuah tembakan gitu. Dan di atasnya itu ada sebuah corak bunga atau matahari ya. Saya nangkepnya dua itu, atau mungkin dari Mas Yoganya corak itu bukan diartikan sebuah corak matahari atau bunga, tapi saya menangkapnya corak matahari atau bunga. Nah, barusan adalah sebuah penjabaran nilai intrinsik dari sebuah karya. Coba kita analisis lebih dalam lagi, yaitu mengenai unsur rupa dan prinsip komposisi unsur rupa. Ya, terlihat karya tersebut ada sebuah bidang dan bentuk, warna, garis, titik, ruang, dan tekstur ya tentunya. Nah, dari bidang ini ada yang beraturan dan ada yang tidak beraturan. Maksud dari bidang itu apa sih? Bidang itu adalah sebuah perpotongan garis. Jadi pengertian simpelnya adalah sebuah garis yang mempunyai titik ujung pertemuan. Terdapat juga penggunaan warna ya. Penggunaan warna tersebut memang ciri khas dari setiap karya Mas Yoga. Bisa dicek langsung IG-nya. Tapi jika saya boleh berpendapat, makna dari penggunaan warna hitam pada karya ini menurut saya bisa diartikan yaitu dengan keberanian juga. Lalu mudah dikombinasikan dengan warna cerah. Lalu lihat warna hitam ini bisa berdiri sendiri, kokoh gitu loh. Kayak dia tuh nggak perlu bantuan warna lain pun dia bisa berdiri sendiri. Nah, itu yang saya tangkap pada arti warna yang digunakan ini. Lalu mengarah kepada bentuk gambarnya ya, itu sebuah binatang yang sedang dikendarai oleh seseorang yang sedang sambil memainkan senjata. Jadi ibaratnya dia ini ingin berperang gitu kah, atau gimana gitu, ibaratnya dia menampakkan sebuah sosok keberaniannya atau kesangarannya. Nah, dengan warna hitam ini sangat membantu karakter dari karya tersebut. Terus selanjutnya penggunaan garis pada luar gambar, yaitu pada ekor ini kan ada garis-garis luar gitu ya. Itu berkesan bahwa gambar ini atau hewan yang digambar ini sedang berjalan atau kesannya itu gerak. Itu selanjutnya Penggunaan titik pada karya ini, menurut saya yang penggunaan titik ini sangat penting karena untuk mengisi ruang, yang ini ruang yang polos, yang tadinya polos tapi masih tetap mempertahankan sedikit ruang yang tersisa sehingga tidak monoton. Selanjutnya penggunaan background yang bertekstur.
pada karya ini sangat membantu kesan timbul pada karya ini. Barusan unsur rupa telah dibahas, selanjutnya kita membahas sebuah prinsip komposisi unsur rupa, yaitu pada karya ini terdapat proporsi, yaitu terlihat pada bentuknya yang sangat proporsi, terlihat tidak ada masalah mengenai bentuk pada karya ini ya, dari corak bunga dan POV-nya. POV itu point of view-nya. Prinsip lainnya yang ada pada karya ini yaitu keseimbangan juga. Seimbang karena terletak gambar ini mempertimbangkan jarak antara kanan dan kirinya. Itu terlihat seimbang. Lalu terdapat POV atau kontrasnya. Itu menurut saya pada karya ini kontras atau POV atau point of view yang terdapat pada karya ini itu ditunjukkan kepada figur manusia yang sedang memainkan senjata, seolah dia adalah kendali dari gambar tersebut. Itu adalah pendapat saya mengenai pemahaman dalam karya ini. Lanjut kepada tahap terakhir, yaitu nilai ekstrinsiknya. Pada karya ini terlihat, yaitu saya menangkapnya sebuah istilahnya modern yang dibudayakan. Maksudnya pada bentuk gambarnya, yaitu ada figur yang bermain tembakan ini mengendarai hewan. Nah, hal tersebut tak terlepas dari pendekatan sebuah game online pada zaman sekarang. Hal itu yang dimaksud dengan modern menurut saya. Sedangkan dibudayakan itu maksudnya terlihat dari corak atau tema gambar ini. Yang ini seperti terinspirasi dari salah satu corak seni motif yang ada di Indonesia. Menurut saya, hal tersebut sangat penting dalam berkarya. Karena apa? Selain kita berkarya memenuhi ekspektasi klien dan wujud pengekspresian diri, tetapi tetap membawa kesan atau salah satu corak seni, motif, atau budaya yang ada di Indonesia. Ini adalah termasuk salah satu upaya cara memperkenalkan atau memperluas sebuah seni dan budaya yang ada di Indonesia. Sebagai penutup, menurut saya karya ini dapat nilai 100 karena karya ini sangat mengcover kedua hal tersebut, yang memang kedua hal tersebut itu penting pada masa sekarang untuk berkarya. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sebuah pembahasan nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik. Mungkin banyak kekurangan dari pembahasan ini, entah dari penjelasan saya atau cara bicara saya yang kurang jelas. Mohon dimaafkan, dan terima kasih yang telah menonton atau memahami video ini. Sebagai penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.